Ada pertanyaan disampaikan, jadi tidak mungkin saya jawab. Kalau mungkin saya jawab semua, kalau tidak saya jawab semua. Pimpinan negara telah menzalimi rakyatnya dengan memaksa suntik COVID. Apa boleh memasukkan surat COVID untuk dapat bantuan dan boleh ujian. Jadi saya tidak sepakat tentang masalah unsur kezaliman karena pemaksaan COVID. Saya tidak sepakat. Namun saya juga tidak setuju harus memaksa. Ini adalah merupakan kebijakan pemerintah. Jadi di situ kita tidak punya kompetensi untuk mengkritisinya. Karena pemerintahnya waktu pubuh berangkapu tentu ada perundingan-perundingannya dan macam sebagainya. Yang hak dari tanya pi hana pelai pi tiap palsukan surat ka hana tunti agedan tu. Yang benar baik tanya pi demi mangak perpelai perbuat bantuan pegak surat tunti dan yang sama lagi tak menikah, tak kahwin, belum kahwin keron tipulan binti pulan dengan jumlah mahar 15 baru tajuk si bayam. Tak peras 15 mengambil malai tu. Tak kun tunai, padahal tunai hutang per belah tu. Nikah sah. Tapi semulit lagi biasa harta haram. Dan taraf mudaratnya itu tidak sampai menghilangkan anggota tubuh, tidak pula sampai menghilangkan nyawa. Paling-paling menyo nata suntik putra kira-kira, nyo hana suntik putra kira-kira. Yang benar. Cuma menurut hemat long, menyotanya orang jajak lebih kata suntik. Kira-kira emang yakin dia yang suci dah hana mudarat. Tanya orang jajak, umpama lagi long mah, dia hojak, takut-takut menumpak di karau untuk pelakon surat kan mengganggu perjalanan. Tak suntik je. Ya, lagi menayat sebelum kita suntik, ya periksa dululah kesihatan apakah layak disuntik atau tidak. Dia kena usai le. Kadang memang hana penyakit bawaan itu suntik je masalah. Nah urang suntik, urang suntik keluar galung suntik perempuan hana tak rehat ke. Lu suntik je no, kat rehat kat tumbun kena kurak-kurak gudi-gudi katuh gudi-gudi kabih pulih-pulih. Kemudian mereka nak pilih-pilih betul je no kasihan ke? Kak kafir ke? Kafir ke kasihan ke? Malah kat tumbun ke? Orang yang kau berapa juga ke? You know kat tumbun ke makanan ke kamar so ke? Dan jarang you know pilih-pilih yang mereka bengah kat pilih kadang nak pengaruh sinu macam-macam. Imunitas ya. Untuk bangun imunitas tanya, kekebalan tubuh tanya. Cuma nak urang cik waktu kenang yang sakit memang urang hanya suntik. Ya benar. Lagi ibarat biang na urang pajuh bing, ya urang kolesterol pun pajuh bing teman. Ya urang kolesterol rendah ke pajuh bing sehat ke? Urang kolesterol tinggi ke pajuh bing awak ke? Jadi ternyata hana mandum mudarat, hana mandum manfaat. Badak pegang engkau ti lemah. Engkau ti lemah na hala secara adat. Tapi nya ke pajuh le urang samurai yang kalebeh nam ya hana manfaat gonya. Li ke pajuhnya nam sabah pingan payah gaji ubat lian. Leurah hai kemudah. Pandai manfaat dah kegonya. Jadi menyu secara adat memang halal. Nah, maka nyo tentang masalah vaksin ada dia orang jajan vaksin juga di. Alah bu. Hai ni ulama-ulama kan ke vaksin, abu putar ke vaksin, abu mudi ke vaksin dan macam sebagainya. Ulang tanya orang jajan je kadang. Ya cok je surat-surat swab PCR nian. Nanti ada dayai pesawat kajut aja. Hotel narajia kan lewat. Aman dah. Menaik syarakat pemerintah pegawai je menaik kan dia wajib taat. Wajib taat je le. Ba wajib taat, ba patut taat je le. Kecuali lagi cerita benar ya balik akidah kita kan. Takkan suntiknya ni dia tiga lain suntik yang pergi suntik. Imunisasi jamu kali suntik. TTC jamu kali suntik, tetanus. Imunisasi macam kali suntik 6/4 sepoi no. Cuma watanya hana tahu maaf lah, terjujak terjaju. Orangnya karena orang yang menyampaikan informasi jahit tak ada tahu dengar. TJ hipio, tinyoi pegah betul. Jadi dia nak bingung tu. Yang kenyan. Maka terhadap hal-hal tersebut tanyakan kepada ahlinya kerana yang bidang kesihatan. Tanya baru yang dipercaya dalam bidang kesihatan. Jadi tak pegah pemerintah zalim kadang-kadang paksa lung tidak setuju tu. Kerana memang wajib taat. Yang benar. Yang mungkin ni vaksin juga ni. Oh mesti mah haji dia petih abalong ben divaksin. Apa itu nak buat sara ni. Ilong hanya menganjurkan, tidak mewajibkan. Ilong anjurkan. Menurut long lagi nya. Umat ilong aku petih habaron menyo dalam bidang yang ada masalah. Ben petih nak upu. Dia long hana aku wajib petih. Umat ilong tenggu mesti umat murid long umat yang jak sajan long yo. Ilong gureh hana aku pasti hang aku petih habaron. Ilong hana mangi aku pi. Agak ada.
Apakah ayat hadis yang nak tahu? Ya, menanya terserah Pak Ron. Tapi ente baik sampai orang tekam sikar dah hanya ngejak kan nak kau. Nyampe. Jadi harus terima risiko. Yang kedua, apakah hukum bersiju berembut di kuburan? Jadi tepung tawar. Jadi hukum bersiju yang doa bil ahwal. Berdoa dengan ahwal. Berdoa dengan ahwal. Doa ada kalanya kita ucapkan dengan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Fathul Bari juz 2, dalam kitabus shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra sallallahu alaihi wasallam biqabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan hijab oleh Allah. Nabi melihat dan tahu bahwa kedua orang tersebut sedang diazab, ya, sedang diazab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta satu timba air dan satu pelepah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rasyal ma', Nabi memercikkan air. Benar. Maka air, padahal Nabi SAW ketika menginginkan mereka diampuni, atau ketika Nabi SAW menginginkan supaya mereka diberi dingin misalnya dalam kubur, baik getut supaya tidak diberikan api, kan memungkinkan bagi Nabi mendoakan, ya Allah, mungkin. Kenapa mesti pakai ya? Sampai hari ini di kitab-kitab fikih para ulama, wabil khusus Syafi'iyah, dalam penjelasan kitabul janaid selalu dikatakan watu sannu rasyul ma' alal qabr, disunahkan memercikkan air di atas kubur sebagai bentuk tafaulan, sebagai satu bentuk, ya Allah, lagi akibat lepi ia bermeno lepi urungnya orang kubur. Kemudian disunahkan, dibolehkan juga, malah sebagian disunahkan memberikan misalnya bunga-bungaan, bunga. Unsur bunga-bunga ini untuk apa? Walaupun ada sebagian orang Hindu yang datang ke kuburan bawa bunga, tapi kitanya orang Islam tabah bungong baku bukan atas Hindu je taroi. Idanya ada ro tu. Apa nama salah-salah hero tu. Ya. Di dukun itut apa namanya kemenyan. Dukun itut kemenyan. Idanya sama dia tetap kemenyan. Maka tetap kemenyan sama dia kan mendukun. Salah-salah hero ni salah pejabat. Maka ketika kita membakar sesuatu yang dapat memancing semerbak harum, ini namanya tarawuhan. Tarawuh naji. Supaya memancing datangnya malaikat untuk hadir dalam majlis tersebut. Karena malaikat suka kepada bau-bauan yang mangat-mangat, dan malaikat akan menjauh sekian hasta ketika mulut kita hendak mengabai, ketika tetuh gentut, ketika daih melun, tatamang WC, malaikat akan menjauh beberapa hasta karena tersakiti dengan bau kita. Ketika truk bermangat, maka akan truklah malaikat. Itu dibolehkan dalam Nihayat Tuzan Ibn Umar, dibolehkan anak pupu. Maka termasuklah benar dalam doa ahwal. Maka persiju itu bagian daripada doa ahwal, dan kita tidak perlu mempermasalahkan. Hanya perlu kita permasalahkan. Misalnya ada hadis, ya, ada hadis misalnya tentang masalah Nabi SAW pernah memercikkan air ke wajah Fatimah dan macam sebagainya ketika hendak menikahkannya. Misalnya hadis tersebut katakanlah dhaif dan macam sebagainya. Misalnya kita tidak berpegang kepada hadis itu pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada adat kebiasaan. Adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tidak merusak keyakinan, itu tidak mengapa. Semua kaum dan masyarakat, semua peradaban manusia itu punya adat masing-masing. Nah, adat dia masing-masing. Yang penting kita hendak yakin, kita tidak meyakini di sini ada taksir, di sini tidak ada satu bekasan. Kita meyakini bahwa muasilul hakikah wallah, yang memberikan semua itu hanya Allah, tidak ada kaitannya dengan apapun. Ini adalah merupakan misalnya adat kebiasaan saja. Pada bahasa tidak apa-apa. Hana buku. Makanya dalam sebuah kitab Sawa'i al-Muharriqah, di sana disebutkan bahwa sebagian para ulama menjelaskan itu namanya tafaul, fa'la ketika dibuat menjadi masdar tafaulan. Cok sempurna bahasa haji. Hana bubu. Tidak apa-apa. Cuma saya secara pribadi menyoyak yuyuk persejuk baloi lo hana tak ada aku. Tapi lo hana benci lo. Ziran kutun ni ajak balong gure. Ilongnya kuna ajak haji atau kuna ajak umrah menjojin ni apa sejuk dia. Saya kurang tidak terlalu suka. Dai lo hana lo harap. Tapi menyairon ke terlalu tong ngelong macam tu, lu jasid. Lu jasid ya. Baca doa-doa kata tidak apa-apa. Dah lu hana anti, tapi lu hana kalah lu.
Hana galak bukan bermakna tidak boleh. Tapi long istilah ji kurang merasa cocok. Artinya baklung ulun rasa yang pah pezijuk-pezijunya urung-urung Tuhan lah. Urung-urung Tuhan, urung-urung yang banyak keberkahannya diberikan oleh Allah. Bak ketanya-ketanya yang muda-muda yo pakai pelik-pelik you kita muda you ceramah-ceramah kaji. Ya benar. Jangankan dalam hal tersebut, misalnya bak sama dia umpama ilung lebih galak ilung pupun. Taqabbalallahu minna wa terus bagian baca doa ilung galak orang yang baca doanya yang fasih, yang gertu, orang Tuhan, kemudian yang khusyuk, yang ikhlas, yang lepaju hala daripada haram. Itu apa ni nah? Lagi-lagi kita tanya, kan? Baik dia hantar pernah merasa roh tegot. Punya je tak tulaknya urusan roh tu aku. Itu yang tugah pamin mentong. Cuma na tempat-tempat tertentu payah tak keun geseron baru urusan lu. Nah tempat-tempat tertentu yang harus laginya. Jadi masalah pezijunya mbah menang gede. Siapa tu? Kemudian dalam satu pengajian yang saya ikuti, ketika balik seorang wajib azam satu kali seumur hidup. Macam mana lafaznya? Jadi azamnya pandai pakai lafaz tengku. Azam itu kan cita-cita dalam hati, cita-cita yang kuat dalam hati untuk mengerjakan semua perintah Allah dan untuk meninggalkan larangan Allah. Di mana tertulis? Kitab Bajuri juz yang pertama dalam Kitabus Shalah di dalam elaborasi ataupun dalam hasyiah. Dalam hasyiah Imam Bajuri dalam qauluhu di dalam itu di sana ada penjelasannya dalam Kitabus Shalah. Jadi kemudian dijelaskan pula dalam kitab Syarah Majlis Saniyah syarah Syekh Ahmad Ahli Jazi Al-Fashani rahimahullah taala. Jadi dia wajib da'i tiku menang kabalik. Dia kan wajib kamu cita-cita ubena perintah Allah dan pubur mandum. Seperti misalnya kita bercita-cita akan naik haji, menyonapeng naik haji. Apapun kita cita-citakan untuk kita lakukan. Yang andai kata misalnya kita mati, seandainya kita mati, di akhirat kelak cacatan nilai kebaikan itu tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarah Majlis Saniyah yang saya jelaskan tadi, di akhirat kelak kita akan bertanya kepada malaikat yang mengkalungkan surat amalan. Jadi waktu gelar surat padaku tak tanya, "Ya Allah, wahai malaikat, ni apakah salah haji? Oh, ilong pakan. Hai ku enam tulis perang-perang sabilillah hamba. Nak haji, ilong hajian tanggo kamu perang sabilillah hana apa kepukan nak tolong yo." Nya. Dari mana namanya? Dari cita-cita berbuat kebaikan. Nampak nak rencana nak haji walaupun hana teruk. Ternyata gewi. Ya benar. Kemudian ada hadis yang disebutkan yang sahih di dalam dinukilkan dalam I'anatul Talibin dalam juz yang keempat dalam Kitabul Jihad. Malam yujahid fi sabilillah wala yuhaddis nafsihi. Yu'alam yuhaddis nafsahu. Barang siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah menanamkan keinginan dalam hatinya untuk berperang. Jadi terkadang katanya oleh hendak berperang berencana datang kata musuh ipah orang Islam ikuku di kau tatu jangankan tabela rencana tabela hana ini bermasalah. Dan orang yang tidak punya rencana membantu orang lain kan dicela oleh Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tak pernah punya rencana menolong orang miskin. Kerana tolong. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Malah mereka tidak ada keinginan sedikit pun. Tidak pernah membangkitkan jiwanya sedikit pun untuk menolong orang miskin. Ternyata masalah di hadapan Allah. Ya, lagi nyanyi putar lah botol. Lalu muda punya. Berhubungan dalam satu pengajian yang diikuti orang yang berhubungan di waktu berhaid, berdosa besar dan bayar denda lebih kurang 1,5 mayama. Di mana tertulis macam mana tata cara taubatnya? Oh menau Mak Suji. Jadi ada kafarat. Kafarat ini sunat hukumnya ya. Disunatkan bagi orang laki-laki membayarkan kafarat kepada orang miskin. Ada kalanya 1 dinar, ada kalanya setengah. Ada kalanya 1 dinar, ada kalanya setengah dinar. Ketika seorang laki-laki itu melakukan hubungan biologis watai uragam, roh gu watak perumoh gu tengah mehe. Tapi hana gedepu. Ya benar. Munyo gu watak ba awai darah lain, munyo gu watak ba ujung darah lain. Mana watak? Contoh uronyo uro-uro katoto kena kuto. Tanda-tanda urinang kena kuto kana. Seperti kai temoh jerawat, kemudian kagatai payudara.
Macamlah ciri-ciri, kan? Kemudian kamu mulai mengering, kurangnya lindir, dan ketika berhubungan biologis dengan urina, dan ura-ura jatah suci kabeh. Ura-ura yang memang biasa suci kabeh. Yang mana? Tawata tu mah hanya lupa hukum. Ketika kesut kamu dah bau. Gengka. Yang sabah macam tu. Yang sabah macam tu. Bak gesangka ka putuh. Bak gesangka ke putuh. Ke mana je? Tahu-tahu watai tengah gejimai terjadi lam. Maka dalam kitab Syarah Al-Mahalli juz yang pertama, dalam Kitabul Haid dijelaskan masalah iaitu kafarah, tapi hinan ubay yang kalung-kalung ubay tingalung disunatkan. Sunat. Ya, disunatkan kafarat. Ada kalanya mono awal berarti berupa 1 dinar, ada kalanya setengah dinar. Tangkon timayam tengok kau. Ya, menanya payah dengar si kata berpah le. Kadang yang salah dengar. Ya, bisa jadi betul ke pegah salah mendengar. Jadi yang kalau luruskan. Jadi menan masalah haji. Adapun tentang masalahnya apabila memang kan tak sengaja. Adapun tak sengaja dia watak permoh tu sedang permoh dalam keadaan haid, itu adalah kabirah, dosa besar. Walaupun haid telah putus namun belum mandi. Permoh dekat putus he hana troli, tapi kalau yang mana mata menjunub he. Nya tawatak permoh watak he ka putus imano golom kabirah, dosa besar. Wa istihlaluha kufrun. Adapun pegahana pupu atau pehala itu kafir. Tak pehala watak permoh tengah mehir, tak pehala watak permoh tengah mehir, tak pegahana pupu nyan hukumnya murtad, hukum ji kafir, urang pehala. Wa istihlaluha kufrun, dan menghalalkannya itu adalah kafir. Adapun tawatak matang hana ada pegah hala tawatak matang tak ada pu haram kabirah nyan dosa raya. Konsekuensi je yang lagi mono. Tang ubiangkan tinggal long ilai selapeh kan wajib kepadanya sunat. Wallahu alam bisawab. Wa ilahi